Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sarhu Risalati Suruti Sholati wa Wajibatiha wa Arkaniha. Penjelasan tentang syarat-syarat salat, wajib-wajib dan rukun-rukunnya. Buah pena dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-12, qala al-mu'alifu rahimahullah, berkata penulis matan, asani, syarat yang kedua dari syarat salat, al-aqlu, yaitu memiliki akal. Wadiduhu, lawan dari berakal, al-jununu, yaitu gila. Wal majnunu, orang yang gila itu marfu'un, diangkat, anhu darinya, al-qalamu, pena, hatta yafiqa, sampai ia sembuh dari gilanya. Wa dalilu, dalilnya, al-hadisu, hadis, rufi al-qalamu, diangkat pena, an salasatin, dari 3 orang, an-naimi, yang pertama orang yang tidur, hatta yastaiqido, sampai ia bangun dari tidurnya. Wal majnuni, orang yang gila, hatta yafiqa, sampai sembuh dari gilanya. Wasogiri, anak yang kecil, hatta yablugha, sampai dewasa. Asyarhu, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Qauluhu atsani min syuruti sihhati sholati. Perkataan yang kedua dari syarat sahnya salat, yaitu al-aqlu, memiliki akal. Fala budda, maka wajib, an yakuna al-musalli, orang yang salat itu akilan, berakal. Qauluhu, perkataan penulis, wadiduhu al-jununu, lawan dari berakal adalah gila. Fala tasihhu salatu, maka tidak sah salat, minal majnuni, orang yang gila, hatta yafiqa, sampai ia sembuh dari gilanya. Wa ya'uda ilaihi aqluhu, sampai kembali akalnya. Qauluhu, perkataan penulis, wal majnunu marfu'un anhu, orang yang gila itu terangkat darinya, al-qalamu, pena, hatta yafiqa, sampai ia sembuh dari gilanya. Wala yu'adzabu yaumal qiyamati, orang yang gila itu tidak akan disiksa pada hari kiamat. Bahwa ghairu mukallafin, karena ia adalah orang yang terbebas dari beban syariat. Li'anna taklifa, karena sesungguhnya beban syariat itu manutun bil aqli, berlaku bagi orang yang berakal. Idza wujida al aqlu, jika ada akalnya, sabata at taklifu, maka berlaku beban syariat. Wa idza rufi'al aqlu, jika tidak ada akalnya, rufi'a taklifu, maka tidak berlaku beban syariat. Fal majnunu, orang yang gila itu, alladzi jala aqluhu, yang hilang akalnya, marfu'un anhu al-qalamu, maka diangkat darinya pena. Maksudnya diangkat darinya beban syariat. Wa kadzalika syaikhil khirafi, demikian juga orang yang pikun, alladzi kabura sinnuhu, yang lanjut usianya, wasara yahdi, dan ia menjadi orang yang tidak jelas bicaranya. Ya. Kalau orang Melayu menyebutnya meracau, ya, berkata-kata tapi tidak jelas. Marfu'un anhu al-qalam, diangkat darinya pena. Fahuwa, maka orang yang pikun, fi hukmil majnuni, status hukumnya sama dengan orang yang gila. Fala taklifa, tidak terkena beban syariat, alaihi,
min salatin aw siyamin, baik itu salat maupun puasa. Yang tidak ada kewajiban salat dan puasa bagi orang yang gila. Walihada man indahu qaribu kabir sin. Oleh karena itu orang yang mendekati usia lanjut wa yahdi laisa alaihi salatun wala siyam. Dan ia kondisinya sudah tidak bisa berbicara dengan lancar, bicaranya ngawur, bicaranya sudah enggak jelas, maka tidak ada kewajiban baginya salat dan puasa. Wala yusamu anhu, tidak ada kewajiban mengganti puasa fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wala yut'amu anhu, dan juga tidak wajib bayar fidyah. Li'annahu marfu'un anhu al-qalam, karena diangkat darinya pena, ghairu mukallafin. Ia termasuk orang yang bebas dari beban syariat. Berikutnya di halaman yang ke-13, wa syaikhu al-kharifu, orang yang pikun, alladzi yahdi, yaitu orang yang bicaranya sudah tidak jelas, tidak bisa dipahami, ya. La yarji'u ilaihi aqluhu, yang tidak bisa kembali akalnya, bil ghalibi, pada umumnya, fi akhiri hayati, di akhir hidupnya. Wa hadza ardalul umuri, dan ini adalah seburuk-buruk umur. Alladzi, yang mana ista'adha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kondisi seburuk-buruk umur. Kama fi sahihil Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, an Sa'di ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ta'awwadu, berlindunglah kalian, bi kalimatin, dengan doa-doa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bihinna, yang dengannya Nabi meminta perlindungan. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal jubni, dari sifat pengecut. Ya, pengecut itu maknanya luasnya, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengakui salah, ya, dikritik, membangun, tidak terima. Wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, pelit, ya, punya harta tidak mau bayar zakat, punya harta tidak mau sedekah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min an aradda, dari dikembalikan ila ardalil umuri, kepada seburuk-buruk umur, yaitu pikun. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu min fitnatil dunya, dari fitnah dunia, wa adzabil qabri, dan siksa azab kubur. Wa ardalul umuri, orang yang seburuk-buruk umur huwa adalah al-harimu, yaitu orang yang kondisi akalnya alladzi yantahi, berakhir, bisahibihi, bagi pemiliknya, bagi orangnya, ilal khirafi, kepada keadaan pikun. Jadi akalnya sudah tidak jalan, ya, alladzi yantahi, sudah tidak normal, kondisinya pikun, wa dhihabil aqli, hilang akalnya. Fayaudu al alimu jahilan, maka orang yang tadinya berilmu, ya, karena kondisi pikun, ia akan kembali jahil, menjadi bodoh. Wa yasiru ila hali man la tamyizalahu, ia kembali kepada kondisi orang yang tidak lagi bisa membedakan mana baik mana buruk, karena pikun. Ya, ditanya ini halal haram nggak tahu, ditanya ini wajib atau mustahab juga tidak tahu, ya, tidak bisa membedakan baik dan buruk. Dan kita juga dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan Nabi, supaya jangan dikembalikan kepada seburuk-buruk umur. Wala yaqdaru ala ada'i ma yuljimuhu min huquqillah, orang yang pikun tidak mampu menunaikan kewajiban yang merupakan hak-hak Allah, wa hajati nafsi, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya, ya. Mau mandi, ya, tidak bisa, mau makan tidak bisa, ya, mau buang hajat juga tidak bisa, karena pikun, ya. Bahkan biasanya orang yang pikun itu kalau keluar dari rumah berjalan jauh itu tidak bisa pulang kembali karena bingung, ya.
Wa kadzalika, demikian juga man ugmiya alaihi, orang yang pingsan. Ya. Jadi hadis yang menyatakan hilangnya akal karena eh, tidur, sepakat ulama ya, orang yang hilang akal karena tidur itu wajib ganti sholat kalau melewati waktu sholat. Ya, adapun orang yang gila, ya, walaupun ia melewati waktu tidur, waktu sholat, ya tidak wajib ganti sholat. Ya, para ulama sepakat ya, karena orang yang gila itu hilang akalnya karena ketidaksengajaan. Adapun orang yang tidur hilang akal karena sengaja. Ya, cuman tidak ada yang membangunkan. Ya, jadi hilang akalnya itu karena sengaja. Ya, sengaja tidur, kemudian akalnya hilang sampai melewati waktu sholat, maka ia wajib ganti, wajib mengqadha. Adapun orang yang gila, ya, dia alami, ya, Allah mentakdirkan dia gila, akalnya hilang, maka tidak wajib ganti sholat, walaupun gilanya sebentar, gila setengah hari, gila 2 hari, maka ketika dia sudah sadar kembali tidak wajib ganti sholat. Adapun pembahasan di sini orang yang pingsan, maka penulis Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi beliau menyatakan, faida kanat muddatul igma'i, apabila lama pingsannya salah satu ayamin, 3 hari, ya, au aqalli, atau au aqalla, atau kurang, ya, kurang dari 3 hari. Faswabu, beliau memilih pendapat yang menurut beliau paling benar, annahu idza afaqa, ba'da, apabila ia sadar kembali dari pingsannya, ya, 3 hari atau kurang, yaqdima alaihi minas sholawati, maka ia wajib mengganti sholat-sholat yang ia tinggalkan. Ini pendapat dari Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, dan beliau juga mengikuti pendapat gurunya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi pingsan kurang dari 3 hari itu dikiaskan dengan orang yang tidur. Ketika ia sadar dari pingsannya, maka ia wajib ganti sholat yang ditinggalkannya. Kemudian di sini ada keterangan dari Yazid, budaknya Ammar, fa'an Yazida maula Ammarin ibn Yasir. Disebutkan bahwa anna Ammar ibn Yasir, sesungguhnya Ammar bin Yasir, rumiyah, terlempar, ya, dari kendaraan, ya. Fa'ugmiya, kemudian pingsan, alaihi, pingsan fi duhri, di waktu duhur dia masih pingsan, wal asro, sampai kemudian asar, wal maghriba wal isya, sampai dengan isya, ya, maghrib isya dia masih pingsan. Fa'afaqa nisfal laili, pada tengah malam ia sadar dari pingsannya. Fasalla, kemudian ia salat zuhra, summal asra, summal maghriba, summal isya. Kemudian ia mengganti salat zuhur, asar, maghrib, isya yang ia tinggalkan. Ya, jadi isyanya di waktu tengah malam. Ya, zuhur, asar, maghrib diganti. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Keterangan ini dikeluarkan Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Berkata Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i mengatakan, madhab Ammar ini menurut pendapat kami. Jadi 3 hari atau kurang ini madhabnya Ammar bin Yasir menurut pendapat sesuai dengan yang kami pandang. Wallahu a'lam. Sesungguhnya sholat itu tidak berlaku, tidak wajib, ya, karena ada gangguan atau masalah pingsan, ya. Demikian juga puasa dan puasa, ya. Puasa itu tidak wajib bagi orang yang mengalami pingsan, gitu. Dan tidak diriwayatkan dari Ammar, ya, beliau mengatakan seandainya saya pingsan, ya, selama 5 waktu sholat dan aku tidak sadar dan aku belum kembali sadar, ya, dan aku tidak sadar masih pingsan sampai berlalu waktu sholat, lam abdi, aku tidak mengganti. Ini tidak ada diriwayatkan, ya. Demikian juga tidak ada riwayat yang sahih dari Ammar
ya, kemudian menggiring perkataan kepada perbuatan Ammar, kepada hukum istihbab, kepada hukum anjuran, ya, jika seandainya ada riwayat yang sahih. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan Imam Syafi'i terhadap hadis Ammar, yaitu tidak ada yang sahih, artinya riwayatnya dipertanyakan. Alasannya di anna rawiyahu, perawinya yaitu Yazid Maula, ya, Yazid ini budaknya Ammar, itu tidak dikenal. Ya, jadi kalau perawi tidak dikenal, maka hadisnya majhul. Bagaimana mungkin bisa dipercaya kalau dia tidak dikenal? Ya, tidak dikenal kejujurannya, tidak dikenal hafalannya, ya, majhul. Warrawi anhu, dan periwayat dari kisah tersebut yaitu Ismail bin Abdurrahman As-Saddi, dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in mendoifkannya, melemahkannya. Jadi Ismail bin Abdurrahman As-Saddi ini tidak diterima, lemah, ya. Dan Imam Bukhari tidak berhujah dengannya. Kemudian Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi tidak meriwayatkan, ya, tentang budak apa namanya, Ammar bin Yasir. Yazid budak Ammar bin Yasir. Kemudian keterangan dari Ibnu Hajar dalam kitabnya Dirayah fi Tahrij Ahadits, di dalam sanadnya terdapat kelemahan, ya. Sehingga kesimpulannya hadis tentang budak, yaitu yang bernama Yazid, budaknya Ammar bin Yasir ini tidak bisa dijadikan dalil karena lemah. Akan tetapi Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, beliau mengambil pendapat gurunya yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Pingsan 3 hari atau kurang itu dikiaskan dengan tidur, ya. Kemudian beliau menambah keterangan, wa man jada an salasati ayyamin fala yaqdi. Apabila pingsannya melebihi dari 3 hari, maka tidak perlu mengqadha, ya, tidak perlu mengganti. Ini dikiaskan seperti orang yang hilang akalnya karena gila. Disinilah titik perbedaan di kalangan para ulama, ya. Madhab Hanafi merinci kalau pingsannya lewat dari 1 hari itu dikiaskan orang yang hilang akalnya seperti gila, sehingga tidak wajib qadha. Tapi kalau kurang dari 1 hari dikiaskan seperti orang yang tidur, maka wajib ganti sholat yang ditinggalkan. Sementara madhab Maliki dan Syafi'i, ya, itu tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan karena pingsan, mau lama atau sebentar, ya. Adapun madhab Hambali, ya, wajib mengganti sholat yang ditinggalkan karena pingsan, ya, lama ataupun sebentar pingsannya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat perincian. Jadi beliau tidak melihat lama dan sebentarnya pingsan. Beliau melihat cara pingsannya. Ya, karena di zaman modern sekarang ini pingsan itu bisa direncanakan, ya, pada kasus-kasus tertentu seperti orang yang sakit, ya, akan dioperasi, ya. Jadi obat biusnya itu bisa diperkirakan, pingsannya orang yang dibius itu bisa ditentukan berapa jam, berapa hari, ya. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, beliau memberikan perincian, kalau pingsannya direncanakan, berapapun lamanya pingsan, ya wajib mengganti sholat yang ditinggalkan. Contohnya misalnya orang yang mau operasi, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Jadi pingsannya ini operasi, misalnya operasi usus buntu, operasi membedah tulang, ya, yang mungkin hanya cukup 1 hari 2 hari, tidak sampai berhari-hari, ya, itu wajib diganti sholat yang ditinggalkan. Namun kalau pingsannya karena natural, karena alamiah, ketidaksengajaan, entah itu jatuh, entah itu kaget, entah itu dipukul oleh orang, ya, sehingga pingsan, atau mungkin saking laparnya, saking hausnya pingsan semaput, gitu, ya, itu karena natural, karena alami, bukan karena keinginan, bukan karena direncanakan, maka
tidak perlu mengganti sholat yang ditinggalkan. Wallahu ta'ala, ya saudara-saudari sekalian, silahkan memilih pendapat yang menurut kalian paling mendekati kepada kebenaran. Apakah dikiaskan kepada tidur atau dikiaskan kepada orang yang hilang akalnya karena gila. Dan saya sendiri cenderung memilih pendapat madhab Maliki dan Syafi'i. Berapapun lama pingsannya, tetap tidak wajib qadha. Karena alasan saya, ya, orang yang meninggalkan sholat karena pingsannya itu pasti ada sebabnya, dan sebabnya tersebut bukan karena keinginan kita. Kita mau dioperasi, kalau nggak dioperasi berbahaya. Penyakit yang kita alami sehingga menyebabkan kita harus dioperasi, atau kita tulangnya misalnya ada yang salah, itu bukan karena keinginan kita, karena ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Ya, kalau pingsannya sampai melewati waktu sholat, maka kembali ke hukum, ya, bahwasanya orang yang hilang akalnya, ya, tidak perlu mengganti sholat. Dikiaskan kepada orang yang hilang akalnya seperti orang yang gila. Ya, walaupun sebenarnya orang yang pingsan itu tidak mesti gila. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Dipersilakan memilih pendapat yang menurut paling kuat. Ya. Ya, kalau Anda memilih pendapat madhab Maliki atau madhab Syafi'i. Berapapun lamanya pingsan, apabila sampai melewati batas waktu sholat, tidak perlu mengganti sholat. Wallahu a'lam bishawab. Fahadha marfu'un, ya. Syekh Abdul Aziz Ar-Razi memilih pendapat kalau pingsannya kurang dari 3 hari, maka wajib ganti sholat. Kalau lebih dari 3 hari, ya, ia wajib mengganti sholat. Orang yang pingsannya lebih dari 3 hari, fahadha marfu'un, ya, dianggap akalnya seperti orang yang gila, hilang akalnya. Marfu'un anhu al-qalamu, diangkat darinya pena. Halu ghaibubatihi, karena kondisi akalnya hilang. Li'anna taklifa, karena sesungguhnya beban syariat itu manutun bil akli, berlaku bagi orang yang memiliki akal. Wa amma as-saghiru alladzi lam yablugh as-sinna, adapun anak yang kecil yang belum mencapai usia dewasa, wa ya'ti fi syarti salisi, ya, dan ini ada dalam syarat yang ketiga, syarat sahnya salat. Sahihun annahu laisa indahu aqlun, maka yang paling sahih, yang paling benar, anak kecil dianggap orang yang belum berakal. Lakinna aqlahu, akan tetapi akalnya fi numuwin, dalam kondisi terus berkembang, ya. Suatu saat anak kecil itu kalau pertumbuhannya normal, ya, maka ia akan menjadi orang yang dewasa. Qauluhu, perkataan penulis, wa dalilu ala kaunil aqli syarton fi sihhati sholati wa annal majnuna la taklifa alaihi. Dalil kondisi orang yang berakal itu adalah syarat sahnya sholat, dan sungguhnya orang yang gila itu tidak memiliki beban syariat, yaitu hadis rufi al-qalamu an salasatin, diangkat pena dari 3 orang, an-naimi, orang yang tidur, hatta yastaiqido, sampai ia bangun dari tidurnya, wal majnuni, orang yang gila, hatta yafiqo, sampai sembuh dari gilanya, wasogiri, anak yang masih kecil, hatta yablugho, sampai ia dewasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya, kemudian juga dikeluarkan oleh An-Nasai, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Demikian juga datang dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata Imam An-Nawawi, hadisnya sahih. Demikian juga Abu Dawud, An-Nasai, ya, dari Abu Thalib radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Demikian juga Abu Dawud, ya, An-Nasai, Ibnu Majah dalam kitab At-Thalaq dari riwayat Aisyah dikatakan sanadnya hasan, ya. Sehingga hadis ini bisa dijadikan sandaran. Qauluhu, perkataan penulis, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena dari 3 orang. Maksud dari wal muradu, maksud dari qalamun di sini adalah at-taklifu, beban syariat. Sehingga boleh diterjemahkan diangkat beban syariat dari 3 orang.
Maksudnya adalah dibebaskan beban syariat dari 3 orang. Wa qauluhu, perkataan penulis, an-naimi hatta yastayqidu, orang yang tidur sampai ia bangun dari tidurnya. Wal majnuni, orang yang gila, hatta yafiqo, sampai ia sembuh dari gilanya. Wasawiri, anak yang masih kecil, hatta yablugho, sampai ia dewasa. Faqulu haula'i, ya, 3 orang ini la taklifa alaihim, tidak terkena beban syariat. Dimakna dalam arti annahum law fa'alu syai'an, sesungguhnya jika mereka melakukan sesuatu di sini sesuatu yang negatif, sesuatu yang mungkin di situ ada pelanggaran syariat, la ya'samuna alaihi, maka mereka tidak berdosa walaupun mereka melakukan pelanggaran. Lakin akan tetapi kalau pelanggarannya dalam masalah harta, la budda min dhamanit mutlibi, maka wajib mengganti rugi dari pihak yang merusak harta, baik itu barang, uang, perhiasan, dan seterusnya. Li'anna dhamana, karena sesungguhnya, ya, ini kaidah, ya, ganti rugi itu ya ta'allaqu bil mutlibi, tergantung kepada pihak yang merusak. Ya. Syekh Abdul Aziz Ar-Razi memberikan contoh-contoh penerapan kaidah ini. An-naimu, orang yang tidur, marfu'un anhu al-qalamu, dibebaskan darinya beban syariat, hatta yastayqido, sampai ia bangun kembali. Artinya tidak terkena hukum syariat orang yang tidur. Ya, beliau memberikan contoh, falau in qalabatil mar'atu, seandainya ada seorang wanita, al-mar'ah, seorang istri, seorang ibu, in qalabat, tidur dengan berbalik ke kanan atau ke kiri, ala tifliha, sampai menindih bayinya. Mamata, lalu kemudian bayi tersebut, ya, anak laki-laki di sini, ya, anak laki-laki tersebut mati, fala isma alaiha, maka tidak berdosa baginya, ya, karena diangkat beban syariat, tidak berdosa. Ya. Lakin tuljimuha adiyah, tetapi ia wajib membayar diat, ya, membayar diat, ya, yaitu berupa tebusan harta sebagai bentuk hukuman karena, ya, keteledoran, ya, keteledoran yang bukan karena sengaja, ya, karena tidak sadar, tapi bayar diat, ya, sejumlah harta yang dikeluarkan sesuai dengan aturan syariat, ya. Dan ini yang menentukan hakim syariah. Wa kadzalika al-majnun, demikian juga orang yang gila, wasogiri, dan anak kecil, idza atlafa syai'an, jika ia merusak harta, merusak barang, ya, la isma alaihi, ia tidak berdosa. Lakin akan tetapi la budda min dhamanil mutlibi, ganti rugi berlaku, wajib diberlakukan bagi pihak yang merusak. In kana lahu malun ukhidha min mali, jika ia memiliki harta, maka diambil dari harta orang yang gila atau anak yang masih kecil, ya. Bisa jadi orang yang gila, sebelum ia gila masih ada simpanan harta, atau anak kecil, ya, ia memiliki harta warisan peninggalan orang tuanya, ya, maka diambil dari hartanya. Wa illa, jika orang yang gila atau anak kecil tersebut tidak memiliki harta, ya, fa'ala walihi, maka yang menggantinya wajib walinya atau keluarganya, wajib ganti rugi, ya. Jadi demikian indah syariat Islam, ya. Jadi pihak yang dirugikan, ya, itu mendapatkan keadilan, walaupun yang merusak itu anak kecil, ya, orang gila ataupun orang yang tidur, ya. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.